Halo One Piece Lover, balik lagi di channel UJ Official guys ya. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Untuk kalian yang suka spoiler dan teori tentang One Piece, video ini sangat cocok untuk kalian semua ya guys. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam chapter 1072 akan memperlihatkan orang misterius yang pada chapter yang lalu dimintai tolong oleh Vegapunk. Menurut Vegapunk, orang tersebut akan mampu untuk menghadapi para agen CP0 selagi Vegapunk dan bajak laut topi jerami bersiap untuk meninggalkan Pulau Egghead. Pada chapter depan nanti, seperti apa wujud dari orang misterius itu akan ditampilkan. Bila kita ingat kembali, Sentomaru adalah orang yang dulu pernah ditolong oleh Vegapunk, sehingga dia memiliki hutang budi yang sangat besar. Sepertinya karakter baru yang akan muncul itu dulu juga pernah ditolong oleh Vegapunk. Sehingga sama dengan Sentomaru, karakter tersebut punya hutang budi kepada sang ilmuwan jenius itu. Mengingat Vegapunk tampak percaya pada kekuatan dari orang itu, maka sepertinya dia adalah sosok yang sangat kuat. Orang tersebut akan muncul dan langsung menghadapi Rob Lucci. Sementara itu, pertarungan antara Zoro melawan Kaku masih berjalan. Tapi Kaku sangat kewalahan. Kekuatan Kaku ini terbilang jauh di bawah Zoro. Sehingga Kaku memahami bahwa tak ada kesempatan untuk menang baginya jika duel terus berlanjut. Setiap serangan dari Kaku bisa Zoro tangani dengan sangat mudah. Sedangkan serangan dari Zoro terlalu sulit untuk dihadapi oleh Kaku. Tak mau melanjutkan pertarungan karena perbedaan kekuatan yang besar, Kaku pun memilih untuk turun ke bawah. Lalu Zoro pun pergi mengejar Kaku. Saat Kaku dan Zoro turun di dekat kapal, juga ada duel lain. Brook sedang bertarung melawan Stussy. Walaupun pertarungan dari mereka mungkin hanya akan diperlihatkan sekilas saja. Kemudian keadaan di bawah akan ditampilkan. Di sana Kaku tidak melawan Zoro, melainkan dia memerintahkan para Seraphim untuk melancarkan serangan kepada Zoro. Seperti yang kita tahu, di tempat itu ada 4 Seraphim yang terdiri dari S-Hawk, S-Snake, S-Bear, dan S-Shark. Zoro akan terkejut karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Zoro pun segera memasuki mode serius dan menggunakan 3 pedang untuk menghadapi para Seraphim. Setelah itu, Luffy dan para kru bajak laut topi jerami di laboratorium akan ditampilkan. Luffy bergerak untuk mencari Vegapunk yang sedang dikejar oleh Jewery Bonnie. Sedangkan para kru turun ke bawah untuk membantu Zoro. Ketika mereka tiba di sana, Zoro tidak kerepotan lagi karena menghadapi 4 Seraphim. Karena dia hanya perlu melawan 1 Seraphim saja. Sedangkan Seraphim lain bisa dihadapi oleh yang lain. Zoro akan melawan S-Hawk, Jinbe akan melawan S-Shark, Sanji akan melawan S-Bear, dan Robin akan melawan S-Snake. Di ruangan tempat monitor berada beberapa klon Vegapunk yang menonton pertarungan akan terkejut dengan kehebatan para bajak laut topi jerami. Saat Luffy masih sibuk mencari Vegapunk dan para kru sedang fokus bertarung di bawah, Kizaru dan beberapa kapal angkatan laut tiba di Pulau Egghead. Sementara itu, kapal-kapal lain dari angkatan laut juga banyak yang sedang bergerak menuju Pulau Egghead. Karena, seperti yang kita tahu, Kizaru telah mengeluarkan perintah untuk mengirim kapal sebanyak mungkin ke Pulau Egghead. Kizaru sekarang ini benar-benar telah menganggap bajak laut topi jerami sebagai ancaman serius, mengingat Luffy telah menjadi seorang Yonko. Maka dari itu dia tahu bahwa angkatan laut perlu untuk mengerahkan kekuatan besar untuk menghadapi bajak laut topi jerami. Kedatangan Kizaru dan pasukan angkatan laut ke Pulau Egghead tentu akan membuat keadaan di sana menjadi semakin panas. Dalam chapter terbaru nanti juga keadaan dari markas angkatan laut G40 akan diperlihatkan. Vice Admiral telah menerima kabar bahwa Admiral Kizaru telah sampai di Pulau Egghead. Doll dan pasukan pun segera berangkat ke sana yang mana tidak akan butuh waktu lama untuk sampai. Karena Pulau Egghead berdekatan dengan markas angkatan laut G40. Sedangkan Helmeppo dan Hibari, mereka berdua naik ke kapal Garp dengan tujuan ke tempat yang berbeda. Telah diketahui dari chapter yang lalu bahwa Garp ingin menolong Koby yang sedang ditahan di markas bajak laut Kurohige. Sebagai orang yang pernah melatih Koby, Garp tidak bisa tinggal diam usai mendengar kabar penculikan itu. Garp sekarang ini memang sudah tua, tapi kekuatan yang dia miliki masih sangat besar. Pergerakan Garp menuju Pulau Bihip akan membawa dampak yang sangat besar di pulau tersebut.
Garp juga ke sana tidak hanya dengan para pasukan biasa saja. Saat Helmeppo naik ke atas kapal, dia bisa melihat beberapa orang terkuat di kapal tersebut. 3 diantaranya adalah Bogart, Tokikake, dan Momosagi. Bogart merupakan seorang marinir yang menjadi tangan kanan dari Garp. Dia ahli dalam berpedang dan pasti memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Sedangkan Tokikake dan Momosagi adalah Vice Admiral yang bergabung dengan Angkatan Laut melalui program wajib militer. Mereka berdua sepertinya memiliki kekuatan yang hebat, juga yang akan diperlihatkan dalam pertarungan di Pulau Bihip nanti. Setelah menampilkan keadaan di markas Angkatan Laut G14, cerita akan beralih ke Pulau Elbaf. Bajak laut Kid telah memasuki Pulau Elbaf dan mereka langsung terlibat masalah dengan beberapa raksasa yang mereka temui. Sepertinya kedatangan bajak laut Kid ke sana akan membuat mereka berada dalam masalah besar. Kemudian, fokus cerita akan berpindah ke Red Pot, tempat di mana Kuma sedang berada. Kedatangan Kuma di sana memang mengundang kehebohan dan membuat banyak orang menjadi takut. Pasukan Angkatan Laut akan langsung bergerak ke lokasi untuk menghadang Kuma. Tapi Kuma mampu untuk naik ke puncak Red Line dan memasuki Mary Joyce. Sementara itu di kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi masih bingung kemana Kuma pergi. Dragon pun menduga bahwa Kuma mungkin saja ke Pulau Elbaf, ke tempat di mana Vegapunk sedang berada. Namun Dragon juga tidak membuang kemungkinan buruk bahwa Kuma kembali ke Mary Joyce. Di kerajaan Kamabaka, pasukan revolusi juga bersiap untuk pergi ke tempat lain, karena keberadaan mereka di sana telah diketahui oleh pemerintah dunia dan Angkatan Laut. Dragon dan kawan-kawan tidak bisa terus di sana menunggu serangan datang, karena mereka tidak boleh membuang energi dan mengambil resiko dalam pertarungan yang tidak perlu. Keberadaan Sabo juga harus segera ditemukan, karena terakhir terdengar Sabo sedang berada di kerajaan Lulusia. Oleh karena itu, beberapa pasukan revolusi juga akan ada yang bertugas untuk mencari Sabo. Pasukan revolusi pun terbagi menjadi beberapa kelompok dan bergerak dengan tujuan yang berbeda. Nah, itu tadi prediksi chapter 1072 dan kedepannya guys ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.